Pernahkah kalian berpikir, saat kita membicarakan Mesir kuno, yang terlintas pasti piramida megah, Firaun yang berkuasa, dan mumi yang misterius. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa di balik semua itu, tersembunyi teknologi yang begitu canggih. Bahkan, beberapa di antaranya masih membuat para ilmuwan modern menggaruk-garuk kepala. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu bukan untuk bertemu Cleopatra, tapi untuk membongkar rahasia teknologi kuno Mesir yang sungguh mengejutkan. Lupakan sejenak gambaran orang-orang yang hanya menarik batu. Bersiaplah untuk melihat sisi lain dari peradaban Sungai Nil yang jauh lebih jenius dari yang pernah kita bayangkan. Mari kita mulai dengan yang paling ikonik, Piramida Agung Giza. Selama ini, kita mungkin berpikir, piramida dibangun hanya dengan tenaga manusia yang sangat besar. Memang benar, tapi ada teknologi cerdas di baliknya. Bayangkan, balok-balok batu seberat puluhan ton, setara dengan berat beberapa gajah dewasa, diangkat dan disusun dengan presisi luar biasa. Bagaimana caranya? Salah satu teori paling menarik datang dari sebuah lukisan kuno. Lukisan itu menunjukkan sekelompok orang menarik kereta luncur besar yang membawa patung raksasa. Tapi lihat lebih dekat, ada seseorang di depan yang menuangkan air ke pasir. Awalnya ini dianggap ritual, tapi para fisikawan modern menemukan bahwa pasir yang sedikit basah bisa mengurangi gesekan hingga 50%. Ini adalah trik fisika sederhana, namun brilian, yang memungkinkan mereka memindahkan beban super berat dengan lebih mudah. Ini bukan sihir. Ini sains murni dari ribuan tahun yang lalu. Lalu, bagaimana mereka mengangkat batu-batu itu ke atas? Lupakan teori alien. Sejenak, para arkeolog menemukan bukti adanya sistem tanjakan atau ramp yang kompleks. Bukan hanya satu tanjakan lurus yang panjang, tapi kemungkinan kombinasi berbagai jenis tanjakan. Ada yang melingkari piramida seperti spiral, ada juga yang lurus dengan sistem katrol dan tuas yang canggih. Mereka memahami betul prinsip-prinsip dasar mekanika. Dengan menggunakan tuas kayu yang kuat dan tali yang kokoh, mereka bisa menggandakan kekuatan mereka. Mengangkat beta-beta raksasa itu lapis demi lapis. Pembangunan piramida adalah sebuah proyek rekayasa sipil kolosal yang perencanaannya begitu matang dan presisi. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke dalam bangunan itu sendiri. Keakuratan piramida benar-benar di luar nalar. Keempat sisinya menghadap ke empat arah. Mata angin utama utara, selatan, timur, barat dengan tingkat presisi yang bahkan sulit dicapai. Dengan kompas modern, kesalahan deviasinya sangat-sangat kecil. Bagaimana mereka melakukannya tanpa GPS atau satelit? Jawabannya ada di langit. Para ahli astronomi Mesir kuno menggunakan bintang untuk menentukan arah utara sejati. Mereka akan menandai posisi terbit dan terbenamnya sebuah bintang, lalu mencari titik tengah dari busur tersebut. Metode ini, yang dikenal sebagai metode lingkaran India, memungkinkan mereka menciptakan garis utara selitan yang hampir sempurna. Mereka adalah navigator langit yang ulung, menggunakan kosmos sebagai kompas raksasa mereka. Tapi, teknologi mereka tidak hanya untuk bangunan megah. Mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih personal. Kesehatan dan kecantikan. Kalian pasti tahu, riasan mata hitam khas Mesir kuno kan? Itu bukan sekadar untuk gaya. Riasan yang disebut kohl itu terbuat dari mineral galena. Penelitian modern menemukan bahwa senyawa timbal dalam kadar rendah yang ada di dalam kohl ini saat bersentuhan dengan kulit merangsang produksi oksida nitrat. Apa fungsinya? Oksida nitrat ini meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi bakteri pada mata, yang sangat umum terjadi di sekitar Sungai Nil yang sering banjir. Jadi, riasan mata mereka adalah semacam antibiotik preventif. Mereka tampil gaya sekaligus melindungi diri dari penyakit. Cerdas, bukan? Dan bagaimana dengan kedokteran mereka? Papyrus Ebers, salah satu dokumen medis tertua di dunia, berisi lebih dari 700 resep dan formula ajaib. Di dalamnya terdapat catatan tentang diagnosis dan pengobatan berbagai penyakit, mulai dari masalah pencernaan hingga depresi. Mereka bahkan sudah melakukan prosedur bedah sederhana. Para arkeolog telah menemukan mumi dengan jejak amputasi yang sembuh, bahkan ada bukti pemasangan prostetik, seperti jari kaki palsu yang terbuat dari kayu dan kulit. Ini menunjukkan bahwa dokter-dokter Mesir kuno tidak hanya tahu cara memotong, tapi juga memahami pentingnya penyembuhan dan kualitas hidup pasien setelah operasi. Mereka adalah pionir dalam dunia medis. Teknologi lain yang sering dilupakan adalah
penguasaan mereka terhadap kimia. Proses mumifikasi adalah contoh utama keahlian kimia yang luar biasa. Itu bukan sekadar membungkus tubuh dengan perban. Prosesnya melibatkan pengangkatan organ dalam, pengeringan tubuh menggunakan natron campuran garam alami, dan penggunaan berbagai resin serta minyak untuk mengawetkan jaringan. Mereka tahu persis bahan apa yang harus digunakan, berapa lama prosesnya, dan bagaimana cara memastikan tubuh bisa bertahan ribuan tahun. Ini adalah proses pembalseman yang begitu rumit dan efektif. Sebuah bukti pemahaman mendalam tentang dekomposisi dan pengawetan kimiawi. Jangan lupakan juga kemampuan mereka dalam menciptakan warna. Pigmen yang mereka gunakan untuk melukis dinding makam dan kuil masih terlihat cerah ribuan tahun kemudian. Mereka menciptakan biru Mesir yang diyakini sebagai pigmen sintetis pertama dalam sejarah manusia. Dibuat dengan memanaskan campuran pasir, senyawa tembaga, dan kalsium karbonat pada suhu yang sangat spesifik. Mereka berhasil menciptakan warna biru cerah yang stabil dan tidak ada di alam. Ini membutuhkan kontrol suhu yang presisi dan pemahaman tentang reaksi kimia. Bayangkan, mereka punya laboratorium kimia sendiri di zaman perunggu. Dan tentu saja, tulisan mereka, hieroglif. Ini bukan sekadar gambar-gambar indah. Hieroglif adalah sistem penulisan yang kompleks, kombinasi antara logogram simbol untuk kata, fonogram simbol untuk bunyi, dan determinatif simbol untuk klasifikasi kata. Untuk mengukirnya di atas batu granit yang keras, dengan detail yang begitu halus, mereka membutuhkan alat yang sangat kuat dan tajam. Para ahli percaya mereka menggunakan pahat tembaga atau perunggu yang diperkeras, serta mungkin memanfaatkan bubuk abrasif seperti pasir kuarsa untuk membantu proses pemahatan. Kemampuan untuk mencatat sejarah, hukum, dan ilmu pengetahuan mereka dengan cara yang begitu permanen adalah sebuah lompatan teknologi komunikasi yang monumental. Dari teknik konstruksi yang jenius, kedokteran preventif yang modis, hingga penciptaan bahan kimia sintetis pertama, peradaban Mesir kuno membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar pembangun monumen. Mereka adalah ilmuwan, insinyur, dokter, dan seniman yang inovatif. Mereka mengamati alam, belajar dari lingkungan sekitar, dan menggunakan pengetahuan itu untuk menciptakan teknologi yang tidak hanya fungsional, tetapi juga seringkali sangat cerdas dan efisien. Teknologi mereka mungkin terlihat kuno bagi kita, tetapi prinsip-prinsip di baliknya abadi dan relevan hingga hari ini. Mereka adalah bukti nyata bahwa kecerdasan dan inovasi manusia tidak dibatasi oleh waktu. Jadi, lain kali saat kalian melihat gambar piramida, ingatlah bahwa di setiap balok batunya, di setiap goresan hieroglifnya, dan di setiap riasan mata Firaunnya, tersimpan kisah tentang kejeniusan teknologi yang luar biasa. Sebuah warisan yang terus menginspirasi dan membuat kita takjub. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten yang membongkar rahasia sejarah seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan video ini, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan petualangan kita selanjutnya. Tulis di kolom komentar, teknologi Mesir kuno mana yang paling membuat kalian tercengang. Sampai jumpa di video berikutnya.